Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 105,8 Radio SIP FM, inspirasi keluarga Anda. Halo, selamat siang keluarga SIP dimanapun Anda berada. Senang sekali di hari ini Beranda Perempuan kembali hadir ya bersama sahabat siar Uci Al-Naziha. Dan tentunya Beranda Perempuan ini hadir berkat kerjasama Radio SIP FM dan juga Salimah Kota Padang, peduli perempuan, anak, dan keluarga. Nah, di edisi kali ini Uci udah kedatangan dua orang narasumber spesial ya dari Salimah Kota Padang tentunya. Mungkin untuk suara mungkin udah nggak asing lagi salah satu narasumber kita ini ya, tapi mungkin kalau visualnya mungkin jarang gitu ya karena kita ngobrolnya online ya via telepon. Nah, sekarang kita hadirkan di studio yang pertama Uci sapa dulu narasumber kita ada Ibu Lenggo Geni SS ME. Assalamualaikum Ibu Lenggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Sehat Alhamdulillah. Nah, Bu Lenggo ini bagian ini ya Bu ya, Ketua Departemen Humas PD Salimah Kota Padang. Betul. Nah, kalau sebelumnya ini SDM dan Bangca ya. Betul. Nah, ternyata hari ini beliau bawa Ketua Departemen SDM dan Bangca. Ada Ibu Nurse Mimi Agusti Sastika Eskap. Betul ya Bu ya? Assalamualaikum Bu Mimi. Waalaikumsalam. Sehat Ibu? Perdana dong ya sama kita di sini. Makanya ditemenin kayaknya nih ya. Oke, nah dua orang narasumber spesial kita hari ini mungkin akan lebih ngobrol lebih dalam tentang Salimahnya ya Bu Lenggo ya. Karena mungkin selama ini kita ngobrol bareng narasumber dari Salimah, tapi kita mungkin jarang notice ya ini Salimah ini organisasi apa gitu ya, sudah berapa lama, gaweannya apa aja sih, cakupan agenda-agendanya seperti apa. Nah, hari ini kita akan bahas bersama dua orang narasumber kita, ada Ibu Lenggo dan juga Ibu Mimi ya. Mungkin Uci siapa dulu nih? Bu Mimi dulu atau Bu Lenggo dulu ini ya? Gabung aja kali ya. Saling nimbrung aja ya. Nah, Bu Lenggo dan juga Bu Mimi, mungkin bicara soal Salimah gitu ya. Salimah ini sebenarnya organisasi seperti apa sih gitu, dan kiprahnya seperti apa selama ini? Oke, makasih ya Ci ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, keluarga SIP. Kita sebenarnya kalau kerjasama sudah cukup lama ya. Lama sekali. Rasanya dari saya bergabung 2018 itu sudah ada, jadi udah hampir mungkin saja 10 tahun hampir ya Ci ya dengan SIP FM. Cuma memang kita mau kasih tahu juga kepada para pendengar kalau untuk periode ini kita sudah mengganti kepengurusan baru, alhamdulillah. Yeah. Salam hormat dari Bu Trisna, ketua kita yang sekarang, karena ibu ketua yang sebelumnya Bu Juwita kan naik ke PW, naik ke provinsi ya, provinsi. Betul. Jadi sambil menunggu beliau bisa ada waktu hadir di sini, mungkin kita wakilkan dulu ya, menceritakan sebagai pengantar apa itu Salimah. Sebenarnya Salimah sendiri organisasi perempuan yang induknya ada dari pusat yang sekarang berpusat di Jakarta lokasinya. Memang semangatnya waktu itu beriringan dengan semangat reformasi lah, tahun 98-99. Jadi waktu itu concernnya sampai detik ini perempuan, anak, dan keluarga. Nah, memang alhamdulillah pada akhirnya menyebar ke seluruh provinsi. Dari provinsi tersebut terbentuk PD-PD, dan ini kami sekarang mewakili PD Kota Padang. Tapi kalau untuk secara keorganisasian, kita memang mengikuti platformnya dari pusat. Jadi seperti departemen-departemen yang ada gitu kan, apa saja yang akan dilakukan itu memang sudah ada ibaratnya SOP-nya lah dari pusat. Jadi kalau bisa dibilang think tank-nya itu dari pusat, PW itu untuk manajerialnya, PW perwakilan wilayah. Nah, eksekutornya kami justru, kami yang di kota-kota kabupaten, dan lebih lagi wabil khusus lagi di cabang dan ranting, kecamatan dan kelurahan. Jadi memang kalau dibilang secara kerja terkesan memang pengurus daerah kota kabupaten itu terkesan jadi lebih padat dibanding yang wilayah gitu kan. Bukan wilayah tidak bekerja, tapi lebih ke koordinasi dengan daerah-daerah tersebut. Nah, kalau bidang-bidangnya itu kami ada beberapa bidang seperti apa sih BPH ya. Pengurus harian tuh ada ketua, sekretaris bendahara. Ada juga Departemen Dakwah dan Sosial, ada kami Humas, Mimi dari SDM dan Bangca. SDM Bangca itu singkatan dari pengembangan cabang. Nah, jadi pembentukan PC itu ada di SDM dan Bangca. Terus juga kita ada pendidikan dan latihan,
serta ada ekonomi. Nah, sepertinya yang sudah pernah tampil di SIP FM tuh ekonomi dan pendidikan dan latihan ya. Rekornya ekonomi. Rekornya ekonomi ya. Karena nanti mungkin dengan Bu Mimi bisa bantu jelaskan untuk kegiatan intinya ya. Nah, mungkin sedikit perkenalan untuk ketua tadi ya Zulfatrisna, ketua kita, sekretarisnya Lady, mungkin Lady juga pernah ngisi. Kak Lady Safety ya. Lady itu yang justru periode sebelumnya banyak urusan kerjasama dengan kita, karena dia humas. Iya, betul. Sekarang saya yang humas ya. Lady Safety sekarang sekretaris, bendaharanya Rindu. Kalau tadi ekonomi Nana ya, terusnya SDM Mimi, saya di humas, dakwah masih tetap Weti, dan satu lagi tadi apa? Jadi saya lupa deh. Dakwah ekonomi pendidikan. Eca masih Eca juga. Jadi Weti dan Eca dan Nana tuh tidak bergeser, cuman kita aja yang bergantian pemain gitu kan. Jadi seperti itu, Ci. Nah, mengenai kegiatannya kalau bisa dilihat mungkin keluarga SIP bisa cek di sosial media kami di IG Salimah Kota Padang atau Facebook Persaudaraan Muslimah Padang. Nah, itu agenda-agenda kegiatan kita bisa dilihat di situ seperti apa gitu. Masya Allah. Jadi ada departemen ekonominya, ada dakwah, pendidikan, humas tadi ya, terus juga apa lagi satu lagi SDM dan Bangca ya. Oke, jadi tentu dengan banyaknya bidang-bidang tersebut kegiatannya juga, aduh kita pengen tahu juga ini ya organisasi ini seperti apa sih kegiatannya gitu ya. Mungkin ke Bu Mimi dulu kali ya, untuk di bidang-bidang Salimah ini. Bu Mimi mungkin dari sebelumnya di bidang dakwah ya Bu ya. Sekarang pindah ke bagian humas dan Bangca. Nah, untuk kegiatan-kegiatannya seperti apa aja nih Bu Mimi? Makasih ya Ci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau untuk kegiatan cukup padat ya. Apalagi momen Ramadan ya. Apalagi kita ketika kita di timpa musibah bencana longsor kemarin ya, itu maraton kegiatan kita. Mulai dari kita berbagi, kemudian kita juga terus melanjutkan karimah kita ya, terus melanjutkan pendampingan keagamaan, dukungan support mental korban-korban bencana. Kalau untuk yang di Depdak sendiri, kita itu pengembangan ke cabang-cabang cabang ya Bangca. Kita berdayakan cabang-cabang kita. Seperti halnya pada waktu banjir kemarin, kita libatkan cabang-cabang kita. Bagaimana kita bisa mengasesmen, bagaimana kita bisa mendapatkan berita yang real ya, kondisi yang real di lapangan, sehingga kita bisa tepat sasaran memberikan bantuan ke saudara-saudara kita. Setelah kita melakukan bantuan, kita juga pendampingan dari Depdak juga lanjut ya. Kita lanjut kerja langsung ya, kayak semua turun Ci. Dari Depdak juga langsung pendampingan kerohanian, kajian-kajian kita berlanjut. Begitu juga langsung di ekonomi juga, karena nanti mensupport perekonomian warga yang terdampak, bagaimana bisa terus berlanjut ya kehidupan mereka setelah terjadinya bencana. Tapi untuk kegiatan yang tadi itu apakah skopnya di Kota Padang aja atau Sumbar ini Bu Mimi? Kita PD Kota Padang berarti, ya, tetap arahan. Ada bantuan dari arahan dari PW, kemudian ada juga terlibat ya PW dengan PD. Nah, ada juga bantuan dari PW kerjasama dengan PD. Nah, kemudian itu tentu lebih dari skop bantuannya lebih luas lagi ya. Nah, untuk ke depan itu kita juga banyak program-program nasional ya, kayak Salimah pasca di masuk bulan Ramadan sekarang ini, ada itu programnya Yatim Berbagi, kemudian ada bagi iftar, perjalanan dan kafalah guru ngaji, warung berkah bahagia, dan waktu peduli dengan sesama. Ini lebih gregetan lagi nih Ci, untuk Depdak ya. Oh ya, momennya ya. Iya. Oke. Sebenarnya memang core-nya di Depdak sih kalau bisa dibilang Salimah itu. Ini kan kesebut kayak karimah. Karimah itu kajian rutin muslimah. Bisa dibilang itu yang malah karena namanya rutin ya, itu yang memang terlihat ada actionnya gitu kalau di kami di Salimah Kota Padang. Mungkin buat
keluarga SIP kalau ada yang ingin ikut-ikut kajian yang sifatnya tidak mengikat gitu ya, itu bisa tinggal cek aja di sosial media kita, lihat kira-kira Salimah nih minggu ini ngisi di mana gitu. Kemarin berturut-turut tuh Mimi sama Ketua sama Weti dalam waktu yang bersamaan itu mencoba langsung. Karena sebenarnya kalau mau lanjut Jumat, Sabtu, Ahad, tapi Ahad qadarullah nggak ada yang bisa ngisi. Dan juga tadi kan disebut Bang Ca itu kan salah satunya tugasnya adalah pengembangan cabang. Saat ini cabang kita tuh baru ada di yang aktif ya, baru ada di 4 tempat. Pau, Kota Tengah, Pau, Kota Tengah, Kuranji dan Bungus. Jadi sebenarnya kalau kita kecamatan di Kota Padang ini ada, koreksi deh, 11 atau 13 gitu ya. Sebenarnya masih banyak potensi kalau mau dikembangin gitu. Jadi bila ada yang berminat nih, kayak seru juga nih jadi pengurus Salimah, tapi di saya nggak ada, anggaplah kayak kita Nanggalo atau Padang Utara gitu kan, kok belum ada Salimah. Nah itu silakan DM kami, nanti kami progres kalau memang ingin dibentuk satu cabang di situ dan ingin request mungkin ada kegiatan rutin di sana, itu bisa insya Allah kita bantu. Karena yang sudah-sudah seperti itu, memang yang agak padat seperti di Kuranji nih, kami sudah punya kan PC Kuranji. Nah itu Balai Baru masuk Kuranji, Kampung Baru masuk Kuranji juga. Nah itu lebih meriah di sana gitu. Kalau sudah ada PC, enaknya lagi Ci, ketika ada kayak bencana, itu kami langsung bisa memetakan kebutuhan. Jadi kan dari wilayah ke daerah ke cabang. Nah itu gunanya kita berjenjang itu biar kita informasi itu bisa dapat akurat langsung real time dari para pengurus-pengurus di cabang. Nggak hanya ketika bencana, semisal kayak ini satu kelompok ibu-ibu di kecamatan yang sama atau di kelurahan yang sama ingin diberdayakan ekonominya. Nah itu sudah terjadi di Departemen Ekonomi kan. Nah ada Nana teman kita yang udah berhasil memberdayakan ibu-ibu di wilayah dia sampai akhirnya yang tadinya hanya pendampingan sederhana dari Salimah sekarang sudah lebih serius malah, sudah berbentuk CV malah, sudah apa ya, sudah ditata dengan benar sangat profesional. Nah mungkin bisa jadi kita awalnya yang hanya sekedar mendampingi, tapi kalau itu berkembang kenapa enggak gitu kan? Bisa jadi nanti menjadi satu unit-unit usaha. Jadi apapun bisa belajar di situ, berkembang di situ, berusaha di situ gitu loh. Jadi seperti itu nanti kayak kita ada dari dakwah ada karimah. Dari pendidikan ada sister, ada sekolah ibu Salimah terpadu, ada salsa juga, sekolah lansia. Untuk lansia juga ada. Pokoknya perempuan syaratnya keluarga. Iya betul. Dari umur 18 sampai tak terhingga pokoknya. Ada kegiatannya ya. Iya, walaupun anak-anak mungkin belum bisa jadi anggota, tapi dia jadi sasaran itu juga ya, sasaran bantuan juga. Nanti ada berbagi anak yatim seperti itu. Kadang kita berapa kali juga sudah ada juga kegiatan berbagi makanan sehat ke panti asuhan. Nah, itu juga ada programnya. Jadi insya Allah walaupun anak belum jadi anggota, tapi itu salah satu sasaran kita, kegiatan kita. Luar biasa sekali ya. Uci juga ingat ini biasanya Salimah kayaknya sering ngadain kegiatan di Masjid Kebenaran nggak sih ya? Iya betul. Nah itu kayaknya bukan base campnya bukan ya? Bukan ya. Nah, itu juga salah satunya Pak yang media. Jadi tapi yang ditambahin yang Masjid Kebenaran itu sifatnya kolaborasi. Jadi sebenarnya itu Muslimah Corner yang rajin di sana. Cuman itu tadi kalau ada komunitas-komunitas kebaikan ya seperti kayak kajian-kajian remaja gitu ya, atau enggak kelompok-kelompok apalah, pokoknya komunitas-komunitas kebaikan yang ingin mengajak kami kolaborasi, yang saat itu di Kebenaran itu sekolah pranikah. Jadi tapi ramai nggak ininya? Ramai sekolah pranikah itu lumayan, alhamdulillah. Mungkin bisa cek-cek juga di sosial media kita. Jadi kita ada 7 tema, itu kaitannya dengan secara syariah, secara finansial, secara psikologis, secara kesehatan gitu loh Ci, secara sosial emosional. Komplit ya. Jadi tematik gitu. Nah itu secara hukum juga kita undang orang hukum, karena di Salimah tidak ada pengurusnya, tidak ada background hukum, kita undang benar-benar orang hukum untuk menjelaskan pernikahan dari kacamata hukum. Nah itu bisa jadi satu kurikulum, udah ada temanya, udah ada silabusnya. Silakan ikutin terus per pekan. Jadi bisa juga nanti teman-teman yang dari komunitas apa misalnya, silakan komunitasnya, tapi komunitas nggak nyambung, komunitas merajut, tapi ada kajian, silakan boleh, kita pokoknya terbuka gitu ya, seperti itu sih. Tapi dia
continue gitu ya, Bi ya berarti ya? Atau ada masanya untuk yang tadi yang kajian untuk pranikah tadi? Seri ya, Kak? Iya, dia berseri, dia berseri. Dia satu flyer itu sudah kita bilang, nanti tanggal sekian temanya ini, tanggal temanya ini gitu. Tapi itu untuk yang tadi kebenaran itu memang kolaborasi sifatnya. Dia kolaborasi. Nah, bicara soal kolaborasi nih, kan Salimah organisasi perempuan gitu ya. Nah, dimana kita tahu kalau di lingkungan kita juga ada yang namanya Majelis Taklim. Nah, itu kira-kira ada bentuk kolaborasi nggak antara Salimah dan Majelis Taklim? Nah, ada ya Kak ya, seperti kita kemarin Tahrib Ramadan itu kita menghadirkan beberapa majelis taklim itu Ci. Misal di daerah Nanggaloni ada, sebenarnya meskipun belum terbentuk juga majelis taklimnya, sudah ada ibu-ibu yang menginginkan ada pengajian gitu ya. Kemudian kita sudah adakan beberapa kali pertemuan, kemudian kita ajak ketika memang ada acara besar ya yang kita rasa jika ibu-ibu ini kita bawa ini lebih semangat lagi gitu ya. Kemudian ada juga kita undang beberapa majelis taklim seperti halnya di Gunung Pangilun kemarin, kemudian majelis taklimnya di Kampung Baru ya, Balai Baru juga, kemudian Gunung Sarik. Itu alhamdulillah luar biasa, ibu-ibunya gembira. Senang ibu-ibunya karena mungkin ada yang belum terjamah Ci. Misalkan ibu-ibu yang mungkin mereka hanya bulanan di kampung masing-masing atau komplek masing-masing, belum pernah berbaur dengan ibu-ibu yang lain gitu ya. Kita undang, kita bawa untuk ikut kegiatan seperti yang terakhir itu ya di Tahrib Ramadan di Masjid Balai Baru ini, Masjid Khatib Aminah Kamil. Dan itu pun acara Tahrib itu juga kerjasama Salimah dengan beberapa organisasi juga sih. Banyak ya, jadi cukup banyak ya. Jadi kita juga membuka juga stand juga, kemudian ada pemeriksaan kesehatan juga ya pada waktu itu. Jadi ibu-ibu merasa ini ya, udah cek kesehatannya gitu ya, kemudian bisa juga lihat-lihat belanja gitu kan. Habis itu mereka bahkan UMKM-nya kita juga nggak harus anggota ya, maksudnya yang mau terlibat gabung sama bidang ekonominya Salimah nggak harus menjadi pengurus, nggak, maksudnya bisa jadi dia pintu masuknya itu tadi dari dia menitipkan produknya untuk dibantu sama Salimah untuk dipromosikan. Kita kan ada namanya saling sapa. Tapi masih ada grupnya nggak sih? Sempat gabung grup? Saya mungkin karena kepengurusan baru ya, saya cek dulu ya sama Mendak ya. Saya diganti admin, saya nggak tahu apakah kan di ekonomi kalau nggak salah ada berapa anggota baru. Iya. Mungkin di beberapa departemen kan memang lagi pembenahan ini sekarang ya. Tapi pernah masuk grupnya ya? Pernah kalau nggak salah. Tahun berapa gitu. Iya. Tapi masih aktif ya Bu ya untuk. Kalau untuk terakhir nih ya, yang terupdate pagi ini malah ada mau promosi makanan itu rumahan selama Ramadan ya. Oh iya. Catering rumahan. Mungkin bisa dijelaskan dulu sedikit saling sapa ini apa gitu. Saling sapa itu tadi dulu ya. Saling sapa shopping sambil sedekah. Singkatan berarti. Ada singkatannya ya. Jadi sapanya itu Salimah Kota Padang. Jadi sebenarnya kita itu saling sapa itu bentuk platform tadi digital sebenarnya untuk jualan. Tapi produknya dari bukan pengurus, justru dari anggota atau beberapa binaannya UMKM di Salimah. Nah, di sini kita hanya sebagai kepanjangan tangan untuk membantu menjualkan produknya. Sebenarnya ini memang banyak kiprahnya di Departemen Ekonomi. Awalnya saling sapa itu justru ketitipan barang aja, Waci. Nah, dari ketitipan itu dicek kelayakannya, apakah harga dan bahan bakunya sesuai, apakah rasanya bisa masuk. Nah, itu teman-teman di Departemen Ekonomi tuh, terutama Nana tuh quality controlnya. Nah, itulah yang menjadi cikal bakal sekarang mereka mengisi di kantor-kantor untuk makanan. Nah, itu saling sapa itu. Ya, seperti contoh kemarin ada contoh ya snack box sama makan siang. Ada contoh kemarin seperti ada orang lagi bikin sambal cumi sama lokan. Itu bisa titip ke kita. Tapi kita hanya bantu promosikan aja dulu. Nanti kalau ada order baru kita hubungi si penjualnya. Berarti Uci bisa dong ya? Bisa banget. Bisa banget. Kalau bikin sambal cumi gitu kan. Bisa. Jadi nanti kasih tahu kasih sampelnya ke ketua, ke Nana, kasih sampelnya ke dia.
terusnya nanti dicicipin sama dia, studi kelayakan lah Iya, pokoknya. betul. Kalau memang dianggap layak jual, harganya masuk sesuai, rasanya juga bisa diterima. Nah nanti dibantu broadcast sama dia untuk Pas ya, dipromosikan. pas itu ya, karena mau buka catering itu ya, open order catering keluarga sama Ramadan. Oh, ada catering juga ya. Ini ya pertanyaan ini gebrakan ekonomi, kita ada aja gebrakannya. Ada aja ya. Kayak ini idenya itu masakan rumahan. Iya. Ya kan kita kan kadang-kadang juga pengen fokus ibadah ya Mi. Iya. Maksudnya kalau abis waktu di dapur juga sayang gitu kan. betul. Ya silahkan kalau ada yang orang mau catering rumahan, jadi nanti di delivery-nya menjelang buka ada di kita. Ya menunya Ya banyak Allah. nih. Banyak promo langsungnya. Iya, ini gebrakan Oke. ekonomi nih. Karena ada teruji ya rasanya Kak. Iya, Insya Allah. makanya kalau untuk quality controlnya percayakanlah kepada timnya ekonomi. Emang super sekali lah ya timnya Kak Nana ya. Saya baru ketemu kata-kata saling sapa sedekah sambil shopping. Sedekah sambil Nah, shopping. sedekah sambil shopping saling Iya, ke Kota iya. Padang. Baru ketemu, saya harus recall dulu memori saya. Berarti sedekahnya dari mana, nanti keuntungan atau berapa persennya ada juga? Ya, yang pasti memang kalau untuk jujur ya untuk kas Kalimah sih tipis lah sebenarnya. Kita kan ini membantu ya, Iya. untuk membantu para pelaku UMKM perempuan. Tapi kita mengasih tagline di sini sedekah adalah di sini ada sekelompok ibu-ibu yang lagi berjuang Iya. untuk ekonomi rumah tangga di situ sebenarnya. Kita mungkin kalau mau memperkaya orang yang sudah mampu gampang ya. Kita mungkin bisa rasa-rasa kita pergi ke mall besar di Kota Padang, kayaknya belanja satu kali makan 50.000 kan santai aja tuh Ci. Iya, betul. Tapi mungkin 50.000 di tangan pelaku UMKM itu udah angka yang cukup besar gitu. Jadi letak sedekahnya di situ gitu. Jadi kita biasakan lagi belanja ke pelaku-pelaku UMKM seperti itu. Saya rasa kalau kita fanatik dengan merek-merek yang sudah terkenal, oke lah. Tapi apakah ada sisi spiritualitasnya di situ Iya, kan? iya. Cuma sekedar perilaku Jual ekonomi beli, aja, iya. jual beli aja. Tapi di sini yang mau kita tekankan adalah di sini ada ibu-ibu yang sedang berusaha bangkit, yang sedang kita bimbing, kita bina agar mereka menjadi berdaya. Itu sih intinya. Iya, betul sekali. Tetap ada nilai dakwahnya di situ ya. Iya, betul. Oke. Nah, ini kalau kita bahas tentang kegiatan Salimah, program-programnya nih keluarga Sip ya, tentunya pasti akan menggiurkan juga, salah satunya tadi saling sapa gitu ya. Kapan lagi kita bisa dipromosikan secara gratis gitu ya dari Salimah, dan situ juga ada nilai sedekahnya nantinya. Nah, nanti kita bakal lanjutkan kembali obrolan kita ya Bu Lenggo ya di segmen kedua, tentunya masih mengenai serba-serbi Salimah lah ya. Kira-kira ke depan nih Salimah mau ada gebrakan apa lagi gitu ya, terutama di bulan Ramadan ini mungkin momennya banget nih untuk Salimah kali ya, banyak banget kegiatan-kegiatannya. Nanti kita spill ya buat Anda keluarga Sip. Pastikan Anda tetap setia di 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Kembali lagi di Beranda Perempuan Keluarga Sip, dan kita masih bersama dua orang narasumber istimewa kita dari Salimah Kota Padang ya. Yang pertama ada Ibu Lenggo Geni SOS MM yang merupakan Ketua Departemen Humas PD Salimah Kota Padang, dan yang kedua ada Ibu Nurse Mimi Agusti Sastika Eskap ya. Beliau merupakan Ketua Departemen SDM dan Bangca PD Salimah Kota Padang. Nah, kita masih bahas serba-serbi Salimah nih ya. Kalau tadi di segmen sebelumnya Bu Lenggo dan Bu Mimi kita sudah bahas kepengurusan yang baru ya dari Salimah, kemudian juga bidang-bidangnya apa aja dan kegiatannya seperti apa. Nah, sekarang ini momen Ramadan, kira-kira Salimah dengan kepengurusan yang baru dan ini momennya di Ramadan juga, apa sih yang akan program-program yang akan dihadirkan ke tengah masyarakat gitu? Ke Bu Mimi apa Bu Lenggo? Dengan Bu Mimi. Iya. Silakan Ibu. Untuk Ramadan kegiatan kita tidak lepas ya dari aktivitas di Ramadan, seperti halnya kita berbagi takjil. Iya. Kemudian kita juga memberikan santunan ya kepada janda-janda, kemudian anak yatim. Kemudian juga kita akan berbagi Al-Quran. Ini tahun-tahun kemarin juga lakukan dengan sama. Insya Allah di bulan ini juga kita akan melanjutkan kegiatan. Sasarannya ke Kota Padang atau Ya, masih kalau kita di Padang, Kota Padang. Kan ada tambahan dari Ibu Lenggo untuk program ini, mungkin seperti apa cara ininya, apa open donasi kah atau seperti apa gitu? Ya, biasanya kita memang yang sudah menerima titipan sih, titipan donasi dari nggak harus pengurus siapapun dan tidak harus Padang.
Malah waktu kita kemarin ini bencana itu dari Bandung, dari Jawa Timur, Jawa Tengah, ya dari mana-mana lah, dari Pekanbaru. Jadi tidak menutup kemungkinan dari manapun. Memang saat ini memang kita masih berfokus sama pemulihan sih, sebenarnya pemulihan bencana. Jadi bisa dikatakan kalau Ramadan ini kita ingin mengembalikan keceriaannya para penyintas ya bencana, yang mungkin kalau kita masih aman lah, masih bisa merayakan Lebaran di rumah. Ini ada beberapa saudara-saudara kita masih ini tinggal di masjid ya, kemarin masih ada di pengungsian, masih di masjid ya. Setidaknya itu akan kita sasaran utama kita pada mereka yang dalam kondisi demikian gitu loh, Ci. Karena pastilah berbeda kan suasana Lebaran tahun ini berbeda dengan tahun lalu kan. Dan yang kemarin itu kalau untuk program-program donasi seperti itu biasanya kita nggak pakai lama ya. Iya, kemarinnya nunggu nggak ketika donasi datang kemarin langsung kita sebar semua. Kemarin gimana waktu itu ada proses survei dan segalanya tuh Mimi sama ketua waktu itu yang kemarin. Oh iya, kalau bencana ya, karena amanah kan Ci, yang masuk ke kita kan cukup banyak ya Ci ya, dari tidak hanya dari Sumbar, dari luar sampai dari Taiwan ya Kak ya. Taiwan ya. Iya. Jadi karena ini benar, kita tahu kalau bencana itu kan tidak akan pernah bisa merata ya, tidak akan pernah dapat yang ini ya tepat kalau kita lihat kan. Makanya karena kita merasa harus ya mendekati lah ya, benar-benar sesuai apa yang mau kita berikan dan sesuai dengan sasarannya, kita benar-benar survei ke lapangan. Kita cari benar-benar mana yang rumahnya hanyut gitu ya, kemudian kita bisa tentukan tingkatan-tingkatan bantuan kita. Kalau rumah hanyut seperti ini, kalau nanti permasalahannya adalah pertanian, permasalahannya adalah perekonomian, tentu kita juga akan bantu sesuai kebutuhan mereka. Alhamdulillah kita menjalaninya cukup 3-4 hari ya Kak ya untuk survei, mulai dari awal sampai ke kuesionernya juga, sampai benar-benar apa yang mereka butuhkan. Nah, tanggal 13 ya kemarin kita sebar bantuannya. Masya Allah, ibu-ibu luar biasa ya. Para perempuan tangguh ini kayaknya. Kita gini sih, mereka membutuhkan itu jualan nih profesi sebelumnya, kita kasihkan yang lain gitu ya. Nanti sasaran ya. Tapi ketika kita tahu mereka itu jualan, yang paling dibutuhkan ya, berapa dibutuhkan, itu nggak rata kita kasih sih. Jadi jangan nanti kita butuhannya segini, ternyata kita ngasihnya under gitu ya, atau up gitu ya, kan nggak cocok juga gitu ya. Nah akhirnya mungkin dia ke ladang ya, ada yang sayuran, nanti ditanam sayur kemudian dijual ke pasar, itu rata-rata. Ada juga yang seperti itu. Jadi kita bibit ya, pupuk itu ya, sampai kayak gerobak ya. Seperti itu. Oke, jadi emang disurvei apa aja sih yang paling dibutuhkan gitu ya. Nggak hanya, kalau orang kan ngasih bantuan misalnya kalau terjadi banjir ya pakaian, betul. sandang, semuanya gitu. Pas emergensi kita sehingga lupa dengan hal-hal kecil yang sebenarnya itu urgent gitu ya. Iya, awalnya kan gitu. Awalnya kan untuk sembako ya awalnya. Setelah kita terus jalani ya Kak ya. Misalkan kita ke Badai Gadang, awalnya kan memang sembako ya. Habis itu kita lihat lagi, udah mulai numpuk kan, mulai pakai, sampai kita beli pakaian ya Kak ya. Iya, sampai pakaian dalam sampai pakaian dalam dicari ke pasar gitu. Karena itu sampai penting ya. Betul, kita stok tuh pakaian-pakaian udah cukup, karena kami rasa juga bukan itu kebutuhannya. Justru ada yang luput kemarin itu. Kalau bapak-bapak. Nah, jangan sampai jadi fokusnya ke ibu anak ya. Jangan sampai kita terlalu fokus sama ibunya sama anaknya, bapak melupakan gitu kan. Jadi memang sedetail itu sentimennya sih kita berarti buat keluarga SIP jangan khawatir, apapun yang dikontribusikan ke Salimah, insya Allah kami akan bekerja dengan amanah gitu. Karena kita sadar lah ini kan titipan ya, titipan yang harus segera disampaikan. Jadi kalau bisa dibilang kita berusaha untuk memberikan itu bukan hanya sekedar ngasih, tapi juga memberdayakan. Jadi emang ada pendampingannya. Ya, kayak tadi Mimi cerita,
petani ya jangan dikasih kompor. Kalau nggak lagi mau bisnis kuliner, kasihnya gerobak, pupuk seperti itu. Jadi memang kalau Uci lihat perjalanan kami dalam menyebarkan donasi itu nggak monoton, Ci. Ada saatnya kasur, ya kan? Kasur kita beli itu sampai kita hunting gitu kemana-mana, kita sampai kosong, sampai ke gudang kita cari gitu kan. Lucu tuh emang kejadiannya. Nanti ada fasenya kompor. Wah, kita berburu kompor kayak gitu. Jadi memang kita akan pastikan ini tidak akan menjadi barang konsumtif. Semua barang yang dikasih ini adalah barang produktif atau barang yang memang kebutuhan, memang benar-benar need, bukan hanya want nih, tapi memang benar-benar dibutuhkan sama penerima donasi gitu. Jadi Nanti dikasih mie instan semua, masaknya pakai apa gitu ya. Kayak ke situ, alhamdulillah. Makanya harus disurvei ya Bu ya. Iya, jadi kita survei, tadi ada assessment lah istilahnya ya, dari teman-teman ada assessment. Jadi ada ada data yang kita bisa tanggung jawabkan nanti ke para donatur. Nah, mungkin kalau untuk mau yang nyumbang kemana Mi? Boleh, ini kemana sih bisa disalurkan ini ya donasinya? Iya, kami juga alhamdulillah juga donatur yang tahun kemarin, tahun sebelumnya juga masih setia. Karena kita selalu update ya, ada posting lagi ya, apa yang sudah kita serahkan. Nah, kemudian kita pastikan mereka menerima info dari kita gitu ya. Boleh. Kita punya rekening atas nama Persaudaraan Muslimah Padang, yaitu di Bank Nagari. Ya. Di nomor 2109 02 10 20 16 31. Bang Nagari ya Bu ya. Bang Nagari, ya. Atau mungkin kalau keluarga sip masih ragu, nanti bisa DM aja di Instagramnya Di Instagram Salimah. Kita akan update terus insya Allah. Masya Allah, ini luar biasa sekali ya perjuangan ibu-ibu di Salimah. Ini emang ibu-ibu tangguh ya. Kayak Uci bayangin nih ke medan apa sih bencana gitu ya. Itu waktu itu disupirin atau gimana? Oh, kayak sekarang nih salah satu supirnya. salah satu supirnya. Ya, supirnya bisa. Kirain ada yang jadi driver khusus gitu ya, bapak-bapak gitu kan. Enggak ya. Dari Untuk mulai ibu-ibu ya. nyupirin, angkat-angkat barangnya. Masya Allah. Kuat bener ya. Sampai bocor-bocor ban mobil juga lanjut. Ini pengalaman behind the scene-nya ya. Oke, nah keluarga sih mungkin juga untuk program yang sudah berjalan seperti penyerahan bantuan untuk korban bencana alam sudah terlaksana, kemudian juga program-program ataupun agenda ke depan ini untuk Ramadan ya Bu ya. Mungkin sedikit aja apa harapan ini Bu untuk program yang akan berjalan ini Bu? Mimi dulu. Mimi dulu. Kalau kami sih nggak neko-neko ya, simple aja. Kami ingin semua ibu-ibu di Indonesia, siapapun lah, jadi ibu yang berbahagia itu aja. Jadi kayaknya kami ini ibu-ibu yang ada di fase rugi kalau kita cuma mikirin kebahagiaan sendiri gitu. Kalau bisa tuh kebahagiaan tuh dirasakan oleh semua ibu-ibu di Indonesia gitu. Itu aja sih, kalau kita simple itu sih, apa yang kebahagiaan kita rasakan tuh kalau bisa nular. Jadi rasanya kita belum bisa tidur nyenyak ya Mia, belum bisa makan enak kalau masih kedengeran nih, masih ada ibu-ibu yang masih ada kendala, ada hambatan, ada kesulitan. Ya mungkin ya doakan aja kami istiqomah ya, untuk tetap peduli terhadap sesama, itu aja sih Ci. Inilah ruh dari Salimah gitu ya. Kalau ini gimana Bu? Kalau kita ini kadang-kadang jadi penghubung ya Kak ya. Kadang-kadang banyak ibu-ibu di luar sana, teman-teman di luar sana itu masih bingung. Kadang pengen berbagi ya Ci ya. Mereka pengen berbagi, namun masih ragu ini yang mana enggak ya gitu ya. Terus ini kemana ini atau mungkin banyak itu yang merasa ini nggak kenal gitu ya. Nah kadang-kadang kita di Salimah menjadi tempat mendengarkan juga gitu ya. Kemudian kita juga karena kita cukup aktif ya di sosial media, di pribadi kita juga, itu kita menjadi pelantara Ci. Saya di pelantara merasa wah ternyata ada ya sebuah ormas yang aktif, kita bisa ikut andil di situ. Jadi kita juga bisa menebar kebaikan dan juga menyalurkan orang-orang yang, kalau teman-teman yang belum
belum terpahamkan, belum terjamah gitu ya, masih dalam kondisi ragu-ragu gitu. Nah, ketika memang mereka sudah berinteraksi dengan kita gitu ya, kemudian kita juga melihatkan kembali ini aktivitas kita, mereka juga semangat juga gitu ya. Bersama-sama kita dalam kebaikan. Tapi Salimah bisa ini nggak ya untuk konseling keluarga gitu? Sebenarnya iya, sebenarnya ada programnya. Sudah kita godok, sudah ada hotline-nya, hotline buat teleponnya. Tapi mungkin kemarin itu karena ada di ujung kepengurusan ya. Sempat kita udah mau launching itu, jadi mungkin kita bukan profesional, tapi setidaknya kalau ada kegalauan silakan mengadu. Nah akhirnya yang terdekat ini Ci, karena itu kita belum launching, soalnya udah sempat kita bikin hotline ya, hotline teleponnya untuk kita standby untuk konseling itu. Kita akhirnya punya Rahma itu adalah ruang hati Salimah, di mana itu bukan kajian, tapi itu ajang curhat. Itu online, online atau offline? Offline. Jadi nanti temanya nanti diangkatnya memang yang kekinian. Jadi kita nggak bahas tentang sirah, tentang hadis, tentang Quran, tentang kekinian seperti kayak saya pernah ngisi kamu tuh spesial tapi nggak tahu aja. Kayak gitu kan tahu aja ya. Banget ya. Jadi di situ kita memang yang datang silakan curhat gitu. Saya kira kan mungkin jawabannya nggak dari saya, cuma seperti kata Mimi, kadang-kadang kenapa itu perantara aja. Bisa jadi solusinya dari peserta. Karena dia curhat, ya silakan kalau ada peserta mengasih masukan kita saling gitu. Nggak ada yang paling di situ, kita saling. Sebenarnya saya sebagai pemateri hanya pengantar aja. Nanti ngalir aja percakapannya. Aduh, kayak kemarin kita tentang masalah Ramadan buat anak. Aduh, curhat tentang anaknya, misalnya kayak gimana nih nyiapin di Ramadan itu ada. Jadi sementara baru itu kalau curhat yang individual, doain sih ya. Amin. Segera ya. Karena sebenarnya udah bikin udah godok itu. Yang tadi konseling tadi setidaknya kita bikin hotline service lah. Ya, kalau ada hotline-nya kan agak lebih private aja gitu betul, kan ya. Betul. Nanti saya sampaikan. Saya langsung sampaikan. Ini kita catat ya. Harus terrealisasi ini. Oke deh, ini luar biasa sekali. Tapi karena kita juga dibatasi waktu di Bu Mimi dan juga Bu Lenggo ya, setidaknya kita udah kembali inilah ya, tahu lagi gitu Salimah. Oh ternyata ada organisasi perempuan di Kota Padang, provinsi tingkatnya ataupun nasional juga ada. Ini loh Salimah gitu ya. Mungkin buat keluarga SIP yang mau join ya, mau hijrah bareng Salimah mungkin ya, atau mau apapun bisa sih ya di Salimah sebenarnya, ketemu sama ibu-ibu luar biasa ini, silahkan nanti dihubungi aja nih ya di Instagramnya @Salimah Kota Padang gitu ya. Oke, nah mungkin sekian dulu perjumpaan kita di Beranda Perempuan kali ini. Terima kasih untuk Bu Mimi dan juga Ibu Lenggo yang sudah sharing sama kita ya tentang Salimah ini ya, dan keluarga SIP juga. Terima kasih untuk Anda yang sudah setia mendengarkan, dan kita akan ketemu lagi di edisi berikutnya. Ingat di hari Rabu jam 11 siang ya. Saatnya Uci dan juga Bu Mimi, Bu Lenggo pamit dari ruang dengar Anda. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.